Sebenarnya yang memberikan kontribusi terbesar untuk peningkatan kasus di Cina dan beberapa negara West Pacific. Jadi kalau di regionalnya WHO, mereka masuk dalam West Pacific seperti Korea, Jepang, kemudian Cina itu masuk di West Pacific. Terkait dengan kontributor tersebut yaitu BF7, itu sebenarnya di Indonesia sejak minggu lalu sudah masuk 15 kasus dan saat ini mungkin sudah lebih dari 15. Di Malaysia memang baru masuk beberapa kasus saja dan ini yang terus kita minta kepada pemerintah untuk mengendalikan BF7 yang sudah masuk ke Indonesia tersebut. Jadi BF7 ini merupakan bagian dari BA5 dan itu sudah kita lalui peningkatan kasusnya di beberapa bulan lalu dan saya yakin kita sudah cukup banyak memiliki antibodi untuk BA5. Ini BF7 adalah anaknya lagi dari BA5. Jadi sebenarnya kalau dia masih Omikron kita tidak perlu khawatir sebenarnya dengan peningkatan kasus tersebut. Berarti memang kalau dilihat dari kebijakan pemerintah ya, kalau kita lihat baru saja mencabut kebijakan PPKM ini sudah merupakan tindakan yang betul seperti itu Ibu? Ya, jadi PPKM itu memang sejak awal kita analisis itu tidak efektif sebenarnya untuk mengendalikan COVID-19. Ada teknik pengendalian yang sangat yang sesuai dengan standar yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu 3T. Tetapi masyarakat juga tetap harus kita dorong untuk tetap patuh pada protokol kesehatan yang 3M selama pandemi ini masih berlangsung. Jadi kami sudah sepakat, kita setuju bahwa PPKM memang sudah seharusnya dihentikan. Baik, berarti kalau untuk mempertegas nih Bu Mas Dalina, berarti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah tepat begitu ya dengan mencabut PPKM namun tetap mendorong protokol-protokol kesehatan yang mendasar seperti menggunakan masker begitu. Tapi kalau kita melihat ini kan penularan antar negara tadi terjadi karena memang adanya perpindahan masyarakat begitu antar negara. Apakah pemerintah harus kembali menutup atau mengurangi hal ini begitu, baik dari segi dari luar negeri maupun juga dalam negeri, apakah memang harus dilakukan pengetatan kembali atau seperti apa? Ya, cross border memang merupakan permasalahan tersendiri di dalam pengendalian wabah. Tetapi selama subvarian ataupun varian of concern-nya itu masih belum berubah, masih di Omikron, kita tidak terlalu harus melakukan pengetatan yang tinggi terhadap pendatang-pendatang yang dari luar. Tetapi prosedur-prosedur pengendalian tentu tetap harus dilakukan. Beberapa negara sudah membuat beberapa prosedur, antara lain ada yang bahkan menutup pintu masuknya dari warga negara Cina yang akan masuk ke sana. Dan ada beberapa yang memberikan persyaratan PCR negatif baru bisa masuk ke negaranya. Sebenarnya di Cina sendiri sudah berlangsung hampir 1 bulan kenaikan kasus ini dan mereka sedang menuju pada proses herd immunity. Dan mereka vaksinasinya sangat tinggi sekali. Mereka memproduksi lebih dari 17 vaksin, lebih dari 70 jenis vaksin dan 17 yang sudah mendapat approval. Itu sangat tinggi sekali. Sehingga vaksin sendiri memang tidak memberikan pengaruh banyak terhadap pengendalian COVID-19. Sejauh ini menurut pandangan kami kita boleh melakukan regulasi tetapi tidak harus sangat ketat. Negatif PCR itu mungkin bisa diberlakukan untuk negara-negara yang saat ini sedang mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan. Memang sudah terbukti bahwa kondisi penerimaan vaksin tinggi saat ini dapat mengurangi fatalitas dari varian COVID yang baru. Ya, jadi Omikron itu dikenal sejak awal memang tidak virulen atau tidak ganas. Dikenal pertama kali di Afrika, itu juga tidak menimbulkan kematian yang tinggi. Menariknya, Omikron ini imun escape. Imun escape itu artinya virus ini mampu mengelabui antibodi. Antibodi dari mana? Antibodi baik yang didapat dari vaksin maupun yang didapat dari terinfeksi. Apa artinya dia mengelabui? Artinya walaupun kita sudah divaksin, walaupun kita memiliki imunitas, tapi kita masih tetap bisa terinfeksi. Apakah vaksin penting untuk menurunkan severitas? Ya, vaksin itu bisa membantu untuk menurunkan severitas. Tetapi pada kelompok tertentu atau yang vulnerable group, kelompok yang rentan, walaupun sudah divaksin 2 kali dan ditambah booster, dia juga tetap bisa menimbulkan gejala yang berat.
Tetapi kita terus mendorong pemerintah untuk tetap mencapai atau untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan, yaitu yang dosis 2. Sebenarnya secara global yang menjadi target itu adalah dosis 2. Booster itu dibolehkan jika dosis 2 kita itu sudah memenuhi target. Kita sekarang masih di 64%. Masih cukup jauh dari 70% sebagai standar. Tetapi tidak perlu khawatir karena di banyak negara juga terutama di Afrika itu cakupan vaksinasi mereka juga rendah. Tetapi kita terus mendorong itu. Kalau misalnya dimungkinkan untuk booster itu boleh dilakukan booster, tetapi itu tidak boleh menjadi mandatori atau tidak boleh diwajibkan bagi masyarakat. Tetapi pemerintah harus tetap menyediakan vaksin tersebut secara gratis.